Not bad lah ya. Cadang. Oke lah. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita akan bikin yang paling di request gara-gara kemarin gue sempat ke Singapura. Akhirnya pada DM untuk gue coba bikin ini. Kita mau bikin bolo ban ala Hongkong atau nggak bisa dibilang pineapple ban. Enak banget dan gue yakin kalian bisa bikin di rumah. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi kemarin pas gue ke Singapura, bagian DM untuk gue coba recreate bolo ban ini tuh nggak pineapple ban karena bentuknya tuh kayak nanas. Jadi ini tuh sebenarnya roti yang very soft dengan topping streusel atau nggak cookie dough di atasnya. Jadi kayak rotinya soft, topping cookiesnya tuh garing, tapi tengah itu ada butter. Ini tuh simple banget, tapi faktor utamanya adalah bahan bakunya. Semakin bagus butter yang kita pakai, pastinya rasanya makin enak. Jadi misalkan kalau toppingnya atau nggak rotinya kalian ganti dengan margarin atau nggak mentega yang tidak gitu bagus, itu rasanya nggak bakalan seenak itu gitu. Tapi setahu gua ada yang DM gue sempet kalau itu tuh mereka pakai lard. Tapi hari ini kita bikin versi yang halal. Dan hari ini gue akan bikin rotinya pakai teknik straight dough biar nggak ribet. Jangan lupa semua resep crumble-nya atau nggak toppingnya sama resep rotinya gue taruh di description box. Oke, di sini kita akan bikin rotinya dulu. Tepung roti atau nggak tepung protein tinggi ya, bukan tepung panir. Kita masukin, dimana teknik gue seperti biasa gue akan campurkan si tepung roti dan juga raginya dulu biar nyampur, biar nggak kontak langsung dengan garam. Boleh juga garamnya dimasukin barengan terakhir sama mentega, tapi kalau gue bahan-bahan kering and somehow it works juga, jadi nggak apa-apa. Oke, lagi. Terus ya udah deh, kayak biasa kita bakalan aduk tepung roti dan raginya selama 1 menit atau nggak 45 detik asal nyampur aja. Oke, kalau udah kita masukin bahan-bahan kering lainnya seperti gula pasir, susu bubuk, garam. Aduk bentar ya, sampai rata aja. Oke, kalau nyampur kita masukin telur. Sambil kita aduk telurnya, speed rendah, kita tuangkan susu cair dingin. Sampai menjadi satu adonan. Stop. Jangan kasih air lagi. Oke, asal nyampur gini, ini masih lembek karena glutennya masih letoy deh. Kita masukin mentega tawar yang sudah room temperature, tuh ya, sudah lembek. Ini kita aduk di speed rendah dulu karena kita mau nyampur. Kalau udah nyampur, baru kita naikin ke speed tinggi biar dia sampai kalis. Oke ya, sampai nyampur seperti ini. Sekarang kita akan naikin speednya ke medium ke cepet, biar cepet kalis ya. Oke, sudah kalis. Jadi kalau dia itu perlahan lepas dari mangkoknya dan juga pastinya dia itu sudah licin. Oke, sampai hasilnya itu seperti ini tuh ya, sampai kalis. Terus tinggal kita copotin dari mangkoknya, kita bulutin, kita bulatkan untuk nge-trap dia punya gas. Ini mangkok sudah gue poles dengan butter biar nggak lengket. Kita taruh dan tutup, kita rest selama 30 menit. Next, kita mau bikin cookie dough-nya, cookie topping yang kalau kalian lihat bolo ban tuh kan ada garis-garis gitu kan, pineapple bentuknya kan. Di sini bahan-bahannya simple banget sih, kayak basic cookie pada umumnya. Coba nyampur-nyampur aja. Kita pakai mentega tawar di sini. Kita kasih garam karena gue pakai mentega tawar. Vanilla extract. Ini bakalan gue aduk bersama dengan custard sugar. Custard sugar tuh jenis gula pasir yang pastinya lebih fine. Gue pengen dia tuh nggak terlalu kasar toppingnya, tapi kalau misalkan kalian mau pakai gula pasir biasa boleh banget. Mungkin tekstur cookie-nya akan lebih kasar. Kalau pakai si gula halus juga boleh, tapi jadinya halus loh. Jadi kayak kurang bertekstur menurut gue. Kayak gue mau in between, agak kasar tapi nggak terlalu kasar gitu. Kita masukin. Ini nyampur-nyampur doang ya. Jadi ini mentega yang sudah room temperature. Kita aduk sampai dia tuh nyatu dengan gula. Oke, asal nyampur seperti ini aja, bukan ngembang. Kita masukin 1 kuning telur. Aduk sampai rata aja. Pokoknya sampai telur kuningnya nyampur seperti ini, kita masukin bahan-bahan kering.
Terus kita masukin bahan-bahan kering, ada tepung serbaguna atau nggak tepung protein sedang buat cookies kan. Kita ayak barengan sama baking powder, baking soda, kita aduk sampai rata aja. Tuh ya, pokoknya kita aduk patokannya itu sampai jadi satu adonan cookie dough gitu. Oke ya, sampai menjadi seperti ini. Tuh ya, asal nyampur aja. Ini bakalan gua wrap dan simpan di kulkas sampai bakalan kita pakai. Ini adonannya, gua pipihkan dikit. Ini bakalan gua tutup dan gua simpan di kulkas sampai bakalan kita pakai. Biar dia itu lemaknya tidak misah, tetap dingin itu lebih bagus. Oke, ini 30 menit tapi kelebihan 10 menit, jadi dia ngembang banget. Kita akan bagi timbang per gramnya itu 65 ya. Ini kita kasih mentega, terus tuh adonannya fluffy banget. Timbang 65 sampai 70 terserah kalian sih. Mau segede apa terserah ya. Oh, udah, ini kita akan bulatkan kayak gini. Ya, sampai jadi kayak gini tuh. Oke, ini dapat 8 piece, kita akan tutup dan kita rest lagi selama 15 menit. Oke, sudah 15 menit, kita restingnya itu, jadi itu yang pertama 30, 15, ini kita bentuk dengan dibulatkan, baru kita rest lagi final selama kurang lebih 50 menit. Jadi ini kita cuman mau kempiskan, buang angin doang ya. Kalau udah, kita angkat, ini kita gini loh, jadi cuman kita mau buang anginnya, karena kita mau bikinnya tuh kayak roti bola gitu, kayak gini. Oke, kalau sudah ya, ini kita bulutin lagi. Pokoknya pastikan sama sekali sudah tidak ada angin ya. Nih. Oke, itu suntik teflon. Ini gue pakai anti lengket ya. Kalau kalian pakai yang loyang aluminium biasa, bisa banget dipoles-poles dengan mentega sedikit atau nggak pakai kertas anti lengket. Ini kasih jarak biar dia tuh nggak terlalu nempel pas lagi di oven. Jadi kayak gini, kasih jarak ya. Tutup dan ini akan gue rest sampai dia double in size kurang lebih 50 sampai 60 menit. Dan kalau sudah, kita akan tunggu sampai dia mengembang tuh 50 sampai 60 menit. Nanti setelah dia ngembang baru kasih topping satu-satu pakai cookie crumbs yang sudah kita bikin. Dan jangan lupa nanti setelah 30 menit kita baru panasin oven di suhu 185 derajat. Oke, ini cookie dough tadi sudah keras juga. Ini bakalan langsung gue potong-potong dan kita timbang ya biar lebih gampang. Jadi per piece-nya itu untuk 65 gram adonan kita pakai 25 gram. Oke, ini kalau udah cookie dough-nya kita bulutin. Ini masih keras karena dia masih dingin banget. Dan ini gua kerjakan adonannya kayak tinggal 10 menit lagi gitu. Karena kalau nanti kelamaan di luar, takutnya dia lembek, bisa simpan di kulkas lagi. Jangan lembek-lembek ya, susah pegangnya ntar. Tutup sampai dia bakalan kita pakai. Kalau misalkan udara di ruangan kalian terlalu panas, simpan kulkas aja nggak apa-apa. Oke ya, tuh ya, ini sudah 55 sampai 60 menitan. Atuh, udah goyang-goyang. Jadi kayak udah double in size juga. Jadi di sini tutup sambil kita bakal siapin adonannya. Jadi kita akan pipihkan adonan cookies tadi yang sudah kita bikin dan kita kasih ke atas roti yang sudah ngembang. Oke, ini kita pakai plastik biar nggak lengket-lengket ya. Ini bakalan gua pipihkan dan kita bentuk sebulat mungkin biar memenuhi atas rotinya. Jadi kalau gue pribadi, kalian terserah sih kalian mau bikinnya itu setengah lingkaran atau misalkan pengen dia bikin agak penuh, ya udah bikin dia punya kulitnya ini si cookie dough-nya agak lebar biar menutupi semua permukaannya. Tapi kalau kalian pengen bikin agak jamur ya udah jangan bikin terlalu lebar biar dia tuh biar ada kayak masih bongkahannya gitu loh, nggak mau terlalu penuh kayak gitu. Terserah kalian pokoknya ini ya. Oke, kita angkat, terus kasih ke atas rotinya. Kayak begini. Tadang, lucu kan?
Kalau udah ini gue pakai scraper, gue akan bikin bentuk-bentuk kotak gitu loh ya, kayak nanas kan. Jadi cuman kita tekan, tapi jangan terlalu kasar ya. Cuman kayak dikasih motif doang, kotak-kotak. Karena rotinya udah ngembang kan. Kalau kalian terlalu ngegas, takutnya rotinya malah kempes. Oke, kalau udah, sekarang kita pecahkan satu telur. Ini tipsnya, kalau misalkan pengen lebih kuning, sebenarnya kita bisa banget take out sedikit putih telurnya, kayak 1 sendok teh diambil gitu. Karena kalau kita pakai putih yang kebanyakan, karena kan telur kuningnya tuh ada yang kecil, ada yang besar kan, bisa bikin rotinya agak pucet. Nah, misalkan kalau kalian mau pakai full putih kuning telur, itu gue takutnya dia bakalan terlalu gosong, jadi gak disarankan pakai whole egg aja ya. Tapi kalau misalkan mau lebih coklat lagi, boleh diambil 1 sendok teh daripada telur putihnya biar lebih cakep warnanya ya. Udah deh, kita brush tipis-tipis saja, jangan tebal-tebal biar cakep warnanya di oven. Dan kita panggang di oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 20-22 menit ya. BTW, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho, 50 resep yang sudah gue kurasi dan sudah gue coba. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di toko Gramedia. Oke, sudah mateng. Ini kita banting-banting biar dia tuh nggak kempes. Ini wangi banget butternya. Oke, ini agak debus, hati-hati. Oke, ini kita pindahin langsung ke cooling rack. Wangi banget ini. $5. Oke, kalau udah dingin, dia otomatis langsung garing karena dia tuh cookie dough. Dan ini tuh sebenarnya aslinya kalau gue lihat di Singapura kan harga $5 tuh. Kalau kalian tambah butter dalamnya tuh tambah 50%, jadi kayak $5 50 sen. Jadi cara makannya gini. Jadi kalau nggak salah dibuka, karena jujur di Singapura tuh nggak dikasih lihat cara penyajiannya, tertutup banget dong. Jadi kayak confidential banget kitchennya. Jadi ini sebenarnya resepnya juga gue raba-raba, coba-coba sendiri. Oke, kita buka, sedang. Terus kayaknya tuh dikasih begini tuh sama mereka yang banyak. Tutup. Udah deh, tinggal kita makan. Rotinya lembut banget, crunchy toppingnya, dan tengahnya tuh kalau pakai salted butter tuh jadinya tuh wah enak banget. Dan gue sarankan untuk filling tengahnya itu kita pakai French butter yang salted, itu bakalan enak banget, gurih, manis, fluffy jadi satu. Wajib kalian coba kalau misalkan kalian DM pengen cobainnya di Singapura. So itu dia bolo bun atau nggak pineapple bun yang sebenarnya dari Hong Kong tapi terkenal banget di Singapura. Kalau kalian ke Singapura wajib coba karena gue udah cobain emang enak banget sih. Dan misalnya kalau kalian nggak sempat ke Singapura ya bolehlah bikin sendiri bolo bun versi rumahan gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep whatever it is, komen yang pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.